Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tony, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil dimanapun berada, kabar sehat, alhamdulillah. Di langit tetap mendung. Nah, itu langit mendung. Nah, nampaknya mendung ini juga terjadi di beberapa partai ya. Wabil khusus Partai Ka'bah P3 yang nampaknya tidak akan lolos dalam percaturan ke DPR. Nah, apa kabar ini? Macam kacang lupa lonjoran ini ya. Kacangnya ini nampaknya sudah jadi kacang merah, bukan kacang hijau lagi. Itu di antara bincang kita, Mas Tony, pagi ini. Tapi yang kami ingin tanya adalah partai-partai yang akan mendukung Anies Baswedan nampaknya makin bertambah ini ya. Yang bikin pusing adalah wakil ketuanya akan menjadi rebutan. Itu juga menjadi sorotan ketika kabar abu-abu tentang akankah Anies menjadi calon gubernur mendatang dari daerah khusus Jakarta tanpa ibu kota. Nah, nampaknya ibu kota ini menjadi masalah juga bagi yang pengetuk palu ya. DPR uring-uringan mau bilang ibu kota legislatif. Ini juga kisah lucu-lucuan lagi. Apa yang Mas Tony lihat dari diam-diam Mahkamah Konstitusi juga undang-undangnya akan diubah. Juga ada undang-undang pers juga. Apa yang Bang Mas Tony juga lihat dari PDI melaksanakan helatan besar akhir bulan ini, tapi mantan petugas partai atau masih kader Pak Jokowi tidak diundang itu. Bagaimana Mas Tony Rasid? Tafadhol bisa menyampaikan 30 menit ke depan. Silakan Mas Tony. Baik Pak Ihsan dan seluruh pendengar Rasil dimanapun berada. Yang pertama dengan partai, ini soal kesempatan ya bagi Anies. Satu, kesempatan untuk mendapatkan tiket maju di Pilgub DKI, dan yang kedua, kesempatan untuk berbuat yang lebih signifikan, terukur kepada bangsa ini. Meskipun tidak menjadi presiden misalnya, tetapi menjadi gubernur itu juga menjadi bagian daripada wilayah Indonesia yang membutuhkan orang-orang yang dianggap punya integritas dan kompetensi untuk berkontribusi kepada bangsa ini. Bagaimana kemudian kita melihat terkait dengan partai? Begini pada prinsipnya, partai itu akan punya keinginan untuk menang, itu aja. Maka syarat untuk menjadi menang itu ya ada beberapa. Yang pertama adalah mencari tokoh yang punya elektabilitas signifikan untuk membuka kemenangan. Dalam konteks ini di Jakarta saat ini elektabilitas paling tinggi adalah Anies. Ada sejumlah lembaga-lembaga survei yang sudah melakukan riset yang kemudian tidak dipublish. Yang saya lihat memang nomor satu top skornya itu adalah Anies, dan itu tidak jauh berbeda dengan elektabilitas Anies pada saat di Pilpres. Kondisi sekarang tidak ada tokoh yang sekaliber Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo. Yang muncul kemudian di bawahnya itu adalah Ridwan Kamil, Ahok, kemudian Ridwan Kamil. Itu pun angkanya itu di bawah separuh dari elektabilitas Anies. Yang lain-lain itu di bawah 5%. Orang nama-nama yang seringkali disebut juga paling 2%, 3%. Dan sebagainya. Tentu partai akan menghitung itu, siapa yang potensial untuk membawa kemenangan ke depan, maka mereka akan pertimbangkan untuk didukung atau diusung atau diberikan tiket maju ke Pilgub DKI. Konteks ini adalah Anies, meskipun Anies tidak punya partai atau bahkan ketika Pilpres kemarin berseberangan, tetapi Anies punya peluang untuk menang. Siapa sih yang tidak ingin menang dalam konteks partai ini? Bahkan kita lihat PDIP skor di Jakarta, kita biasanya nyebut DKI, sekarang bukan DKI. DKJ. Dari split lidah itu, DKJ lah dari Jakarta. Itu capres yang cagup yang diusung itu Anies. Baru kemudian wakilnya ada Prasetyo dan ada yang lain-lain. Tapi hasil rakorda ini bukan suara dari konstituen PDIP ya. Ini suara dari pengurus PDIP dari tingkat kelurahan sampai tingkat kota. Itu memberikan dukungan kepada Anies. Bahkan saya dengar suaranya sampai 40%, yang lain cuma sedikit termasuk Ahok. Ini merupakan sebuah sejarah baru menurut saya. Tinggal pusat, apakah rekomendasi yang diusulkan oleh
wilayah oleh DPW PDIP Jakarta kepada pusat itu akan disetujui. Ini PDIP yang pada saat 5 tahun Anies menjadi gubernur itu mengambil posisi kontra, mengambil posisi sebagai oposisinya Anies. Tapi saat ini mereka nampaknya ingin mengambil sebuah posisi oposisi kepada pemerintahan, dan karakter itu diharapkan ada di Anies untuk ke depan. Meskipun kemarin agak posisi, tapi ke depan dianggap. Tapi memang alasan yang utama adalah bahwa potensi untuk menang Anies. Sementara mereka tidak punya calon yang bisa bersaing dengan Anies. Maka pilihannya adalah bergabung. Kalau tidak bisa melawan ya bergabung, kan gitu dalam perang politik itu. Kalau nggak bisa melawan ya bergabung supaya bisa menjadi menang. Seperti Pak Prabowo lah, nggak bisa melawan Pak Jokowi ya gabung, akhirnya menang, kan begitu. Ini yang penting pokoknya itu, menang gitu ya, gitu Mas. Pokoknya menang, karena dengan menang ada fasilitas, dengan menang ada akses, ada ketika menang ada instrumen ya untuk melanjutkan sebuah rencana-rencana politis dari partai-partai politik ke depannya. Itu terus bagaimana peluang daripada PKS? Insya Allah hari ini saya rilis tulisan saya terkait dengan PKS. Oh iya, ini kalau kita bicara tentang PKS kan, iya, bicara tentang PKS kan kita juga bicara tentang ini, tentang disinggung oleh Pak Ihsan soal P3. Iya itu. Kenapa? Saya pernah ingatkan pada tahun 2019 saya ingatkan kepada kawan saya yang nyalek di P3. Saya bilang, Kang, mungkin Anda menang, mungkin Anda dapat suara, tapi yang Anda harus pikirkan adalah P3 ini rawan untuk sampai 4%. Sulit. Dia bilang, oh udah ada 27 kira-kira dapat. Yang benar kemarin aja 18, terus kemudian dapat syafaat jadi 19. Saya bilang gitu. Jadi ini kacang lupa lonjoran kalau Betawi bilang ini gitu. Ya. Terus percaya diri. Faktor utamanya itu apa? P3 ini ya, betul kata Pak Ihsan, kacang lupa kulitnya. P3 ini ya, dia kontra terhadap aspirasi konstituen, aspirasi pemilih, dan itu terjadi dalam 2 periode pemilu. Periode yang pertama sudah megap-megap, perlu syafaat. Periode yang kedua bukan megap lagi, masuk jurang. Ini partai yang sudah lama, partai yang tua, ya, partai yang hidup pada masa Orde Baru, yang pada akhirnya harus nyungsep, seolah-olah tidak ada yang merasa bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab? Mestinya pimpinan, apakah itu PLT, ya hadir di hadapan umat, saya mohon maaf, ternyata saya tidak bisa. Jangan kemudian nanti ada ini mencalonkan lagi, gitu kan? Udah atau loncat partai lagi. Itu juga kan lucu juga. Loncat partai lagi. Loncat partai menurut saya lebih bagus, gitu kan? Lebih bagus loncat partai, gitu kan? Ya, betapa hebatnya ada partai yang lain mau menerima, gitu. Jadi Pak Ihsan, jadi dalam konteks ini kembali kepada PKS. Ya, terhadap Anies ini, ya, kalau PKS kemudian tidak memberikan dukungan kepada Anies, sementara konstituen PKS mendorong agar PKS memberikan dukungan kepada Anies, nanti ini akan menjadi sebuah kegaduhan internal yang pada akhirnya akan mendowngrade terhadap kepercayaan konstituen terhadap PKS itu sendiri. Hati-hati ini bukan soal Anies atau siapapun partai, ketika dia mencoba untuk keluar dari aspirasi, apalagi PKS, kemudian PDIP kan merasakan juga ketika Jokowi keluar, ya, kemudian turun dari 19 menjadi 16. Itu artinya bahwa partai itu bensin utamanya itu adalah konstituen. Ketika mereka tidak menerima, membuka diri, mengakomodir, memperjuangkan aspirasi daripada konstituen, ya siap-siap turun yang kemudian hilang. Beda misalnya ini soal PKS, soal P3, soal kemudian PAN,
mereka punya ceruk-ceruk yang khusus. PDIP punya ceruk. Beda misalnya dengan Gerindra, kemudian dengan Demokrat, kemudian Gerindra, Demokrat atau Partai Golkar, gitu kan, tidak memiliki ceruk dalam khas tertentu. Ya, beda dengan P3, beda dengan PKB, beda dengan PAN, ya, kemudian juga berbeda dengan PDIP. Punya ceruk-ceruk yang kemudian bisa diidentifikasi lebih gampang, ya. Sementara partai-partai yang lain itu terlalu cair sehingga tidak mendapatkan konsekuensi yang sebagaimana partai-partai yang ceruknya, apalagi semakin militan ceruk itu, konstituen itu, maka semakin militan mereka meninggalkan ketika aspirasi tidak diterima. PAN kenapa ini unik? Kenapa PAN kemudian tetap bisa bertahan meskipun partai hampir bontot dan selalu posisi seperti itu, stabil di bontot lah, gitu kan, stabil di hampir bontot, ya. Kenapa PAN seperti itu? Ini kelebihan Zulkifli Hasan sebagai ketua umum menyiapkan logistik dan mencari caleg-caleg yang potensial untuk jadi populer, punya potensi untuk jadi, punya pengaruh, ya populer, kemudian dibiayai. Kalau itu tidak dilakukan, nasib PAN itu bisa sama dengan P3. Ya. Nah, dalam konteks Anies ini, PKS, ya pemilih Anies itu yang mayoritas pemilih PKS kan itu. Betul. Kalau kemudian tidak mencalonkan ini, meskipun kemudian mencalonkan kader sendiri, resikonya satu, ada terjadi kegaduhan dan pada akhirnya bisa mendongkrak dari PKS itu sendiri. Kemudian resiko yang kedua itu ketika mereka mencalonkan Anies ini, meskipun seandainya saja PKS tidak mencalonkan atau mencalonkan siapalah, tidak ikut beserta partai lain dalam koalisi mencalonkan Anies kemungkinan besar tetap mendapatkan tiket. PDIP bisa ngasih, Nasdem sudah tegas, PDIP dengan Nasdem sudah cukup, nanti PKB masuk. Apakah nanti akan benturan antara Anies dengan calonnya PKS? PKS mendapatkan dua hukuman. Satu, calonnya bisa nggak jadi, berat melawan Anies, gitu kan? Ya, dan ini juga kerugian juga buat Anies juga. Anies akan juga berkurang pemilihnya, akan terbagi antara calonnya PKS dengan calonnya Anies, sama-sama ruginya. Yang kedua, ini akan menjadi catatan bagi konstituen PKS untuk ke depan, apakah masih, terutama mereka yang memilih Anies itu akan mempertimbangkan ulang untuk memilih PKS di dalam pemilu-pemilu yang akan datang atau di dalam pilkada-pilkada yang lain. Ini efeknya tidak hanya di Jakarta, tapi efeknya nasional. Mereka yang selama ini mendukung Anies dan memilih PKS, ketika melihat PKS seperti itu, bisa jadi kemudian mereka ini di tingkat nasional, calon-calon dari PKS itu tidak mereka dukung, tidak mereka pilih. Ini problem. Ya, wakil yang jadi masalah nanti, ya, itu yang jadi heng-hong di antara partai, bukan begitu? Bang. Ya, kalau soal wakil, memang yang paling kuat kalau seandainya PKS tetap memberikan dukungan kepada Anies misalnya, ya yang paling layak mendapatkan wakil memang PKS. Sebab PKS itu terkuat, paling tinggi dapat 18 kursi, baru PDIP dapat 15. Tentu PKS tidak mungkin kemudian melepaskan semuanya, udah ketuanya lepas, wakilnya lepas, cagupnya lepas, cawagupnya lepas, gitu. Saya pikir PKS ini sekarang akan lebih tegas kepada Anies, ya, soal konstelasi politik ke depan dibanding dengan 2017 kemarin, di mana wakilnya pun ketika Sandiaga Uno mengundurkan diri tetap diambil oleh Gerindra, PKS nggak dapat juga. Saya pikir PKS untuk saat ini kalau akan memberikan tiket kepada Anies, PKS akan lebih tegas lagi bahwa harga mati wakil dari kami. Yang sudah muncul namanya itu adalah Igo. Igo itu sudah muncul untuk menjadi wakilnya PKS. Tahu-tahu kemudian ternyata PKS, Igo ternyata ditimbang-timbang nggak jadi, kemudian ganti Tony Roset, ya nggak apa-apa juga gitu loh. Betul. Ketawanya keras sekali seperti merasukan ini Pak Islan. Bukan, orang Jawa Timur bilang, wah dukun jadi wakil gubernur. Aduh, apa yang dilihat dari Baskom ketika PDIP ini kok nggak ngundang Jokowi dalam acara ini, Mas Tony? Nah, ini Alkisah nih, apa ini yang terjadi, Mas Tony? Ya, PDIP belajar dari beberapa waktu yang lalu ketika mereka mengundang Jokowi, Jokowi kemudian
mengagendakan kegiatan. Saya beberapa hari sebelumnya sudah dapat daripada nggak datang kegiatan gitu. keluar, gitu kan, menghindar. Maka bahasanya si siapa itu mantan gubernur DKI, Kumis itu, si Pak Kumis, Pak Kumis itu, saya sudah lupa namanya itu, sering lupa nama yang satu ini. Pak Kumis itu bilang, Pak Jokowi kan sibuk dan menyibukkan diri. Itu kan sebenarnya dari lama, daripada kemudian ngundang, karena resiko ketika Pak Jokowi diundang kemungkinan untuk datang juga kecil. Kenapa? Itu habis kita bisa bayangkan digoreng di sana Pak Jokowi masuk sebagai kader, masuk dalam raker PDIP dalam keadaan kader-kader PDIP sedang marah tingkat dewa. Pak Jarod Saiful Hidayat Jarod Saiful Hidayat. Kita bisa bayangkan itu semua media itu akan menunggu itu keadaannya seperti apa ya. Tetapi kalau kemudian Pak Jokowi tidak datang dan kemungkinan tidak akan datang, ya kan? PDIP malu juga, udah kalah sekian kali, ngundang jalannya bahasa jalannya, bahasa Betawinya, lu ngundang gue, gue butuh sama lu, ya. Kira-kira ditafsirkan publik seperti itu jadinya, gitu loh. Jadi harus dipahami oleh publik bahwa hubungan antara Bu Megawati dengan Pak Jokowi, Bu Megawati dengan PDIP-nya, hubungannya dengan Pak Jokowi memang punya masalah yang cukup serius menurut saya. Kita bisa bayangkan bagaimana hubungan Megawati dengan SBY, yang SBY itu adalah menterinya, tidak pernah jadi kadernya, hanya sekali diberikan posisi sebagai menteri, sementara Pak Jokowi diusung menjadi wali kota 2 kali, diusung menjadi gubernur, diusung menjadi presiden 2 kali, menantunya dikasih tiket, anaknya dikasih tiket. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan seorang ibu-ibu yang selama ini dianggap ibundanya, orang tuanya, macam maling kundang lah begitu. Perempuan. Ya, saya tidak mengatakan seperti itu, tetapi kita bisa bayangkan dengan analogi bagaimana Ibu Megawati dengan SBY yang sampai sekarang pun sulit untuk ngopi bareng, kan, apalagi dengan Pak Jokowi. Iya, ngopinya bareng kita aja lah di siaran ini. Nah, akankah ini berpengaruh kepada... Tetapi begini Pak Ihsan, yang perlu kita pahami ke depan, ke depan. Justru yang menarik adalah bagaimana hubungan Jokowi dan Megawati atau dengan PDIP, di situ juga ada Gibran, pasca bernanti, itu yang sesungguhnya menjadi dinamika tersendiri yang menurut saya lebih menarik daripada sekedar mengundang di raker ini yang semua bisa membaca, tidak akan datang, daripada nggak datang nggak usah di ini. Tetapi bagaimana ketika Pak Jokowi itu dulu semua orang memprediksi bahwa Pak Jokowi itu di akhir jabatannya itu melemah, di akhir jabatannya itu menjelang pensiun itu tidak kuat lagi, tapi ternyata strong luar biasa. Orang terkaget, apakah strongnya Pak Jokowi ini itu tetap masih ada pada saat setelah Pak Prabowo Gibran itu dilantik. Nah, ini akan ada dinamika bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan Prabowo beserta semua orang-orang Gerindra dan lingkarannya Pak Prabowo, bagaimana juga hubungan Pak Jokowi dengan PDIP, dan bagaimana juga hubungan Pak Jokowi dengan mereka yang selama ini mengambil posisi sipil, yang mengambil posisi sebagai oposisinya Pak Jokowi. Nah, MK undang-undangnya diam-diam diubah, tapi juga bukan hanya MK sebenarnya, Dewan Pers pun lagi uring-uringan. Ada kecenderungan ini, apakah PDIP juga akan diam-diam saja ikut irama ini, atau apa yang terjadi, Mas Tony, di balik ini semua? Saya pikir PDIP itu sekarang lagi berkonsentrasi untuk mempersiapkan diri, mengambil apa sikap yang harus diambil pada saat pemerintahan baru nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, PDIP sedang konsentrasi untuk menghadapi pilkada ini. Jadi PDIP itu antara gabung atau tidak. Kalau gabung seperti apa, kalau tidak seperti apa kepada Pak Prabowo kemudian dalam pilkada ini apa yang kemudian dipersiapkan, termasuk juga tidak hanya mempersiapkan kadernya untuk berkontestasi di pilkada, tetapi apa sikap PDIP membangun koalisi. Apakah nanti tetap mau membuka diri membangun koalisi di pilkada dengan partai-partai yang ada, misalnya kan rasanya agak sulit membayangkan PDIP
koalisi sama PSI kan, kayaknya agak sulit dibayangkan gitu kan. Tetap dalam raker itu saya pikir ini adalah merupakan tema utama yang akan dibahas oleh PDIP nanti. Jadi itu menurut saya yang terkait dengan ini PDIP ya, dengan PDIP. Terus undang-undangnya sendiri, perubahan ini yang sudah undang-undang sendiri saya pikir. Saya pikir soal undang-undang ini kan kepentingannya di DPR. Bagi pemerintah itu kan gini, bahwa ada 9 hakim di MK itu, 3 itu dari pemerintahan, diusulkan dari pemerintahan, 3 diusulkan oleh pemerintahan, yang 3 diusulkan oleh DPR, yang 3 lagi diusulkan oleh Mahkamah Agung. Kemudian sudah ada 3 kali revisi, sudah pernah beberapa kali revisi. Yang pertama kan memang undang-undang ini nomor 24 tahun 2003, kemudian direvisi menjadi undang-undang MK nomor 8 tahun 2011, direvisi lagi undang-undang MK nomor 7 tahun 2020, 4 tahun kemudian sekarang direvisi lagi. Tetapi yang kemudian dipersoalkan adalah proses dan kemudian substansinya. Prosesnya kenapa pada masa reses? Itu dulu sudah dibahas, kemudian sekarang kalau toh sekarang dibahas kan mestinya tidak di masa reses, yang kemudian publik mengartikan bahwa ini dilakukan secara diam-diam, tidak melibatkan masyarakat secara luas. Yang kedua, secara substansi itu ada klausul yang mau direvisi adalah nggak salah pasal 87 atau berapa. Jadi menghilangkan orang-orang itu. Pihak pengusul itu berhak untuk merecall, berhak untuk mengevaluasi terhadap mereka yang direkomendasikan menjadi hakim setelah berjalan 5 tahun. Ya, ini kan kemudian publik mengartikan ini semacam menyandra, menyandra. Dan kita tahu sejumlah undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dengan bersama DPR yang kemudian digugat, nah kemudian gugatan itu kemudian dikabulkan oleh MK. Contohnya misalnya kemarin undang-undang pemilu, di mana mau diajukan bulan September, bukan bulan Oktober, ditolak oleh ditolak oleh MK. Misal-misal yang seperti itu. Di sini punya peluang di mana pemerintah dan juga DPR untuk menyandra. Kalau ini Anda tidak terima gugatan ini, kalau gugatan itu Anda terima, maka ya 5 tahun ya kami pertimbangkan Anda tetap situ. Kan sederhananya begitu. Jadi barter begitu. Terus kemudian nasib daripada para hakim MK kan kemudian terancam dan mereka mempertimbangkan, udah saya nekat aja mau berhenti, atau saya masih banyak yang bisa saya perbuat kalau saya masih jadi hakim MK, akhirnya untuk hal yang ini aku nurut dulu dah, tapi untuk yang lain nanti. Tapi kan kemudian setiap ada kepentingan pemerintah dan juga kepentingan DPR dalam konteks undang-undang yang digugat, itu para hakim MK itu kan kemudian berpikir ulang. Selalu merasa terancam masa depannya. Kalau saya kontra sama mereka, wah saya besok dievaluasi ini. Bukan hanya dievaluasi, berhak untuk merecall, berhak untuk mengganti. Kalau soal alasan, semua hakim MK itu kan bisa dicari kesalahannya, bisa dicari kekurangannya. Iya, ada aja betul, manusia. Seperti kepala daerah lah gitu loh. Kalau kepala daerah itu kan ya semua kan bisa dicari kekurangannya. Ya manusia seperti kita mana sih yang nggak ada kekurangan, nggak ada aibnya, nggak ada kesalahannya. Begitu. Nah, terakhir Mas Tony, masalah aktivis 98 reformasi 26 tahun yang dilakukan pameran kuburan kemarin di Diponegoro Menteng itu. Apakah masih relevan reformasi ini berjalan dalam 26 tahun, atau banyak orang yang jadi garuk-garuk kepala dengan perjalanan bangsa ini, Bang? Gimana, Bang? Iya, ada 2 hal yang menurut saya perlu dicermati. Yang pertama adalah bahwa
soal reformasi. Hmm. Ya, reformasi ini kan memberikan membuka ruang bagi kebebasan, di antaranya itu membuka Betul. ruang bagi kebebasan. Tapi faktanya memang 10 tahun terakhir ini ada, atau 6-7 tahun terakhir ini ada semacam perubahan yang signifikan dalam konteks reformasi sudah mulai berjalan, tetapi berujung ya ada terkait dengan demokrasi, dan memang sudah terukur bahwa demokrasi kita turun, angkanya pun tinggal 34 gitu. Artinya merah. Itu maksudnya saya ingin memberikan penyelamatan demokrasi kita mempunyai masalah. Munculnya UU ITE gitu kan. Kemudian sekarang mau undang-undang pers, masih terjadi di dalam pemilu kita melihat masih ada intervensi, ada intimidasi, ada ancaman sana sini. Ya, ada upaya untuk jegal, untuk menghalangi, dan itu sangat vulgar sekali. 2019, 2024. Terus kemudian kita lihat sekarang misalnya juga mahasiswa ya sudah begitu banyak mahasiswa yang kemudian ada komunitas-komunitas mahasiswa, anggaplah oknum, tapi jumlahnya cukup banyak yang dikoordinir untuk melakukan demo yang kontra mahasiswa yang lain, dan itu seperti sebuah pekerjaan ritual gitu, dan sebagainya. Terus kemudian dulu kampus begitu bebas, di mana Senat punya suara 100% untuk memilih rektor. Dan termasuk masa Orde Baru sekalipun itu 100%. Sekarang tidak. Dulu ada istilah mimbar bebas kampus. Mimbar bebas kampus itu masih lebih leluasa pada saat Orde Baru daripada kondisi sekarang. Dulu ya saya lah, teman-teman itu kan memang angkatan 98, 98 kita itu lulus, dan pada saat itu kami hidup mahasiswa pada masa Orde Baru. Itu ada mimbar bebas, ya kami mengalami bagaimana keadaan pada saat itu, dan sekarang nampaknya yang kami lihat itu kok lebih buruk daripada masa itu. Nah, ini ada yang salah, ada yang keliru, di mana reformasi itu memang ada kekurangan dan ada kelemahan daripada reformasi. Tetapi dalam konteks ini ya di mana reformasi itu membuka ruang partisipasi publik, itu kemudian semakin kesini semakin menyempit gitu. Meskipun efek daripada kebebasan itu ya sekarang kalau masa Orde Baru itu korupsi di atas meja, sekarang meja-mejanya pun dikorupsi gitu. Itu ya memang ada kebebasan itu ya, itu sebuah proses transisi yang menurut saya bisa terjadi, dan itu akan berproses untuk menjadi sesuatu yang bisa terkontrol. Tetapi ketika kebebasan itu dia dipasung lagi, ya, ini menurut saya menjadi sebuah masalah. Itu yang pertama ya. Ya, yang kedua, akhirnya standar kita reformasi kemudian pro kontra. Reformasi menghasilkan yang buruk ini kelemahan. Akhirnya kan mereka yang berada di status quo selalu mengatakan reformasi kan hasilnya A, B, C, ini semuanya yang buruk gitu loh. Yang baiknya enggak. Daripada kemudian pro dan kontra, lebih bagus menurut saya kita konsentrasi saja. Pada saat reformasi pada 988 kita tidak begitu sibuk untuk membicarakan reformasi 66 ya. Pada saat itu. Tetapi reformasi sekarang keadaan seperti apa dan kita butuh seperti apa, menurut saya lebih konsentrasi dengan tagline yang berbeda, dengan istilah yang berbeda ya, yang kemudian familiar dengan kekinian, daripada kemudian kita bilang era reformasi yang itu kemudian dianggap usang. Sementara mereka yang angkatan 98 atau aktivis 98 itu sudah banyak yang juga terjebak di dalam status quo. Dulu angkatan 66 kan akhirnya menjadi status quo dan mempertahankan status quo itu. Sementara 98 ini meskipun masih muda-muda, kalau 66 dulu kan tua banget ketika 98 ya. Yang 96 ini itu kan usianya 50-an lah, seperti sekelas saya lah ya. 49, 50, 51. Ya masih muda lah gitu kan. Masih muda. Ya. Ketika usia masih muda seperti ini ya, tidak harus kemudian mengingat kembali bahwa
Oh, reformasi. Yang kemudian sebagian angkatan 98, aktivis 98 yang mereka berada di kekuasaan, ya akhirnya menunjukkan bahwa reformasi ini dan sebagainya, yang kemudian mempersoalkan lagi tentang amandemen Undang-Undang Dasar 45, pemilihan presiden ke MPR dan sebagainya. Masya Allah. Dan ini satu hal Pak Ihsan ya, satu hal yang mungkin bisa dicatat oleh teman-teman semua. Ada indikator, saya melihat ada indikator untuk mendorong ya amandemen Undang-Undang Dasar 45, terutama dalam poin bahwa pemilihan presiden akan dipilih oleh MPR. Kalau pemilihan presiden dipilih lagi oleh MPR, kepentingan DPR di sini ada, ya kepentingan partai-partai di sini ada, kepentingan status quo juga di sini ada, kekuasaan, maka itu akan bisa menjadi status quo, bisa 3 periode, 4 periode, dan bisa seumur hidup kalau memang nanti akan terjadi seperti itu. Iya. Dan rakyat akan kehilangan ruang untuk ikut berpartisipasi lagi. Masya Allah. Luar biasa. 30 menit sudah Mas Tony Rosyid kita berbincang. Banyak kisah yang kita dapatkan. Mudah-mudahan menjadi keberkahan. Dan kami tunggu tulisan-tulisan Mas Tony. Apa akan ada terbit satu hari ini ya? Kita tunggu Mas Tony. Terbit ya. Terima kasih Mas Tony Rosyid. Assalamualaikum. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.